Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, hari ini katanya corona, namun karena situasi negara begitu darurat, sekelompok masyarakat yang mengatasdirikan aliansi anti komunis aksi tolak RUU HIP di DPR melakukan aksi unjuk rasa. Massa dari berbagai ormas Islam itu melakukan aksi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP pada hari ini 24 Juni 2020 siang. Penting untuk kita ketahui adalah mengapa RUU HIP ini memancing respon yang begitu cepat dan masif dari seluruh umat Islam. Pertama, bisa jadi dan memang demikian nampaknya fakta yang terjadi, RUU ini tidak didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara itu sendiri, bahkan cenderung untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan pikiran tertentu yang pada akhirnya akan tidak sekedar mereduksi ataupun bahkan mendistorsi, tetapi betul-betul mengubah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sebab dari sebutan saja, kalau mau diperas jadi Trisila atau Ekasila, itu namanya sudah tidak Pancasila. Dengan demikian maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh umat Islam ini dalam menolak RUU HIP dan DPR sejatinya merupakan sebuah keterpanggilan jiwa atas kecintaan yang begitu tinggi terhadap bangsa dan negara. Kita berpikirnya sederhana saja, dalam situasi pandemi seperti ini, yang kemudian orang mau pergi keluar rumah berpikir, ya katakan 1000 kali, tapi mereka mau turun ke jalan melakukan aksi, itu sebuah pengorbanan luar biasa. Jadi jangan dianggap bahwa kemudian aksi ini sebagai sebuah hal yang biasa. Ini adalah aksi yang tidak biasa dalam situasi yang luar biasa. Maka pihak pemerintah dan DPR tidak boleh bermain-main dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat atas penolakannya terhadap RUU HIP ini. Sebab bisa jadi kalau ini dibiarkan akan menjadi gelombang penolakan yang lebih besar dan pada akhirnya kondusivitas dan stabilitas keamanan bangsa dan negara menjadi terkorbankan. Sahabat sekalian yang berbahagia, poin-poin yang disampaikan oleh aksi ini diantaranya adalah bagaimana pemerintah mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Sebab ini sebenarnya merupakan dalang di balik kericuhan yang terjadi dan telah menguras energi anak bangsa dalam beberapa pekan terakhir ini. Kemudian mereka juga memprotes secara hukum pidana pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila. Jadi tuntutannya saya pikir rasional, jelas, dan lugas. Oleh karena itu tinggal kemampuan berpikir secara objektif, pada saat yang sama juga berdiri tegak di atas aturan main konstitusi negara kita. Jika itu terjadi, maka insya Allah kebaikan bangsa dan negara masih bisa kita pertahankan dan masih bisa kita sama-sama harapkan. Kemudian untuk DPR mendesak DPR agar sesuai Undang-Undang Dasar 45 mendorong Mahkamah Konstitusi atau MK melakukan sidang pemberhentian Presiden dan MPR segera menggelar sidang istimewa apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Kemudian yang telah menjadi tuntutan mereka juga menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa. Ini beberapa poin yang ada di dalam penolakan massa terhadap RUU HIP yang hari ini dilakukan di gedung DPR. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita penting untuk terus mengawal dan melihat serta mengetahui perkembangan masalah ini karena ini terkait dengan dasar ataupun kalau tubuh manusia itu detak jantung bangsa Indonesia. Kalau kemudian dasar negara ini diubah-ubah atau kemudian ditafsirkan secara sepihak, ini akan sangat
memungkinkan terbukanya potensi ketidakadilan, potensi pergeseran nilai, bahkan lebih jauh hilangnya jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang semoga semua pihak dapat berpikir objektif dan yang melakukan hal-hal yang katakanlah menjadi inisiator dan seterusnya dapat berpikir lebih jernih sehingga menyerahkan diri dan memohon maaf atau bahkan harus rela melalui proses hukum yang berlaku di negeri ini ketika berbicara tentang bagaimana Pancasila dan seterusnya. Semoga ke depan bangsa Indonesia semakin baik dan tentu saja ini menuntut keterbukaan wawasan, ketersediaan generasi milenial untuk sadar, peduli, dan bergerak menyelamatkan bangsa dan negara. Dalam hal ini adalah Pancasila. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.